Assalamualaikum Ustaz. Jangan berisik, yang ngeluarin kata-kata yang berisik nanti ya. Ini. Kecilin deh. Complete or not? Already complete or not? Hello? Assalamualaikum? Can you hear me? Yes, Ustaz. Already complete or not? Or still waiting? Haven't completed. Haven't completed, yeah? Okay. Have you already checklist the presency? I already upload the link on the electronic learning. The presency. Hello, students. Please checklist first, yeah, the link of the presency that I have already uploaded on the electronic learning. Don't forget to fill it. Can we start? Can we start the learning? Hello? Okay, Sifa, why you cannot speak? Your microphone have a trouble? Not me, sir. Okay, we can start, yeah? Okay. Yes. While we waiting for the others, we can start the learning activity, ya. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
wabarakatuh. How are you, students? How are you? Fine. Alhamdulillah, I'm happy. Yeah, I'm happy we can meet again, even only on a video conference, because the pandemic or the coronavirus still not the end. Yeah. Okay. For this semester, in the chapter 1, we're gonna discuss about this. Yeah. Can you see? Can you see or not? Yes. Okay. Chapter 1 discuss about account for inventory. Jadi akuntansi untuk persediaan barang dagangan. Ini untuk perusahaan dagang. This is for merchandise company. Yeah. We will discuss about account for inventory. Learning objective is, after learn about this topic, students should be able to define of inventory, mendefinisikan apa sih inventory itu, persediaan barang dagangan itu apa. Distinguish inventory and fixed asset, membedakan antara persediaan barang dagangan dengan aktiva tetap. Describe the importance of control over inventory, jadi menjelaskan pentingnya mengendalikan persediaan barang dagangan. Bagaimana? How to control the inventory, bagaimana mengendalikan persediaan barang dagangan. Jadi supaya betul-betul kelihatan barang dagangan itu ada berapa. Jadi kalian nggak usah ngecek lagi di gudang. Jadi melalui kartu persediaan yang nanti akan kita bahas, kalian bisa ngecek tanggal sekian barang dagangan tinggal sekian. Tanggal 4 misalnya barang dagangan tinggal sekian. Tanggal 20 tinggal sekian. Jadi udah kelihatan, nggak usah ngecek ke gudang lagi. And the fourth is describe 3 inventory cost flow assumption and how they impact the income statement and balance sheet. Yeah. And then the objective learning is determine the cost of inventory, ya, menentukan biaya persediaan under perpetual inventory system using the FIFO. FIFO, it means first in, first out. LIFO, last in, first out. And average cost method. 6, describe the cost of inventory under the periodic inventory system. Compare and contrast. Hang on. Compare and contrast the use of 3 inventory costing method. Jadi membandingkan, ya, dengan menggunakan 3 metode itu bagaimana impact-nya terhadap laporan keuangan laba rugi. Describe and illustrate the reporting of merchandise inventory in the financial statement. Oke, sebelum kita lanjut ke pembahasan ini, Ustadz pengen mereview kembali tentang bagaimana menjurnal barang apa dalam perusahaan dagang, ya. Bagaimana menjurnal dalam perusahaan dagang, khususnya untuk transaksi pembelian dan penjualan barang dagangan. Masih ingat nggak nih? Do you still remember how to journalize the transaction for while company purchase the merchandise and sells the merchandise? Hello? Do you still remember or not? Hello? Alpha Virus, Akhistia Zahra. I want you turn on the video, please. I just want to see, because I worry that you are sleeping. I'm speaking, but you're sleeping. Turn on the video, please. I want to see you. Hello? Can you hear me or not? Hello, student. Be polite. Be polite. Yeah, I want you active the video.
turn on the video because I want to see you. If I When ask you full to, match. if I ask you to turn on, turn on. If I ask you to turn off, turn off. Please, all of you. Halo? Ini niat belajar nggak ini? Ustadz minta kalian aktifin dulu. Halo? Yes, Mister. Please active the video, please. Already, sir. Already, okay. Okay, now when I ask you, do you understand or not? Please reply, yeah, reply as soon as possible, yeah. Reply directly. When I ask you, do you understand? You can say understand because I just want to make sure that you understand or not. Okay? Okay, sir. Okay, thank you. Okay, like I told you that I just want to review how to journalize transaction when company buy and sell the merchandise. There are two systems, yeah. There are two systems for merchandise company when buy or sell the merchandise. Periodic system and perpetual system. We have already discussed periodic system. Look, yeah, we have already discussed about the periodic system. I hope you still remember the system, yeah. First, when buy or purchase, ketika membeli barang dagangan, maka perusahaan akan menjurnal purchase di debit dan di kreditnya adalah kalau dia membelinya tunai maka cash. Kalau dia membelinya secara kredit maka account payable di kredit, ya. I hope you still remember this journal entry when company buy or purchase merchandise. Look, so when company buy or purchase merchandise, the journal transaction is purchase put into debit, yeah, and into credit you can put the cash or account payable. If buy the merchandise cash, jika membeli barang dagangannya tunai maka cash. Tapi jika membeli barang dagangannya secara kredit maka account payable, ya di sini ya. Kemudian when company pay the transport, the company will record this transaction, transport in debited and cash credited. Ya, jadi kalau membayar transport masuk, maka perusahaan akan mencatat transport in di debit dan cash-nya di kredit. When return the merchandise, ketika mengembalikan barang dagangan ketika rusak, ya, karena rusak atau tidak sesuai dengan pesanan, because not match with the order. Jika ada yang belum paham, silakan langsung tanyakan saja ya. When return the merchandise because damage or not match with the order. Maka jurnalnya adalah ini. Kalau waktu kita membeli secara tunai, maka cash akan kita dapatkan kembali. Ya, cash-nya. Atau kalau kita membelinya secara kredit, maka account payable-nya akan berkurang. Jadi, cash atau account payable-nya di debit, yang di kreditnya purchase return. Ustaz harap kalian masih ingat. Nanti kalau ini Ustaz akan upload lagi lah ya di e-learningnya ya supaya kalian paham. Ketika membayar utang dan mendapatkan diskon. Jadi ketika perusahaan membayar utang, misalnya Alfamart membeli Indomie dari PT Indofood,
secara kredit. Nah, kemudian dia bayar utangnya dan dapat diskon. Maka jurnalnya seperti ini. Account payable di debit, ya. Kemudian purchase diskonnya di kredit dan cashnya di kredit. I want to ask you, why account payable put into debit? Why? Can you answer me? Because it was increase. Decrease, not increase. Oh, decrease. Ya, jadi utangnya itu berkurang. Kalau berkurang, ingat, kelompok liability simpennya di debit kalau berkurang. Tetapi kalau bertambah, simpen di kredit. Ya, because the account payable decrease. Still remember, I hope you still remember how to generalize the account. Ya. And then, ini kalau mendapatkan diskon ya, tapi kalau misalnya nggak dapat diskon, nggak ada ini, nggak ada rekening purchase diskon. Ya, if the company get discount, so we have to put the account purchase discount here. But if not get discount, only cash. Ya, we have to pay the total of the debt. Kita harus membayar total dari keseluruhan utang without purchase discount. Nah, ketika menjual, perhatikan, this is the transaction when sells the merchandise. When sell merchandise, the company will journalize the transaction cash debited, ya. Jika menjualnya secara tunai maka cash. Tetapi jika menjualnya secara kredit maka account receivable. Di kreditnya adalah sell. Ini masih metode atau sistem periodik ya. This is periodic system. For periodic system, we have not discussed about the perpetual system. Later, after I finish this. Okay? So, when we sell the merchandise, the transaction is cash, debited, or account receivable if we sell on account for credit. Jadi kalau kita menjualnya secara kredit, maka yang rekening yang ada di debit adalah account receivable. Di kreditnya adalah sales. And then when we pay the transport out, ketika kita membayar transport, berarti transport keluar ya. Jurnalnya adalah delivery expense. Delivery expense debited and cash credited. Delivery expense di debit dan cash di credit. And then when merchandise was returned by buyer. Jadi ketika barang dagangan dikembalikan oleh pembeli because damaged or not matched. Jadi dalam arti kita menjual barang dagangan, kita menjual kemudian sama orang yang membeli itu dibalikin lagi. Maka jurnalnya adalah sales return debited and in the credit, cash or account receivable. Otomatis kita harus mengembalikan uangnya, maka cashnya berkurang atau account receivable-nya berkurang. When get payment from the buyer and give discount to the buyer. Ketika menerima pembayaran dari pembeli dan memberikan diskon kepada pembeli. Yeah, when get payment from the buyer and give discount to the buyer. This is the journal transaction. Cash otomatis logikanya adalah kita mendapatkan uang, maka uangnya bertambah, cashnya bertambah, credited. And then jika mendapatkan diskon, si orang itu mendapatkan diskon, maka sales diskonnya di debit. Dan tagihan kita atau piutang kita terhadap orang itu berkurang di kredit. Jadi ini jurnalnya. DR itu debit ya, CR itu kredit. Debre, credere. Italian language. Debre and credere. Nah ini Ustadz harap kalian hafal, ya, paham.
untuk periodic system. Sekarang kita bahas yang perpetual system. Apakah dua-duanya digunakan dalam transaksi penjualan dan pembelian barang dagangan di perusahaan? Enggak. Perusahaan cukup memilih salah satu sistem saja. Apakah dia menggunakan periodic system atau perpetual system. Jadi nggak mungkin dua-duanya. If perpetual system, look, rekening yang digunakan adalah merchandise inventory. Jadi untuk pembelian, mau purchase return, mau purchase discount, dia tidak ada rekening purchase, tetapi menggunakan rekeningnya merchandise inventory. Look, lihat ya di situ, perhatikan. Jadi rekening purchase-nya diganti dengan merchandise inventory. Kalau perpetual system. Ya, perhatikan sini. Ketika membeli barang dagangan, logikanya adalah barang dagangnya bertambah. Maka barang dagangannya increase, simpen di debit. Ya. Di kreditnya sama kayak ini. Kalau dia belinya tunai, maka cash. Kalau dia belinya kredit, maka account payable. Tolong simak baik-baik ya. Jangan sambil kalian mentang-mentang Ustaz nggak memperhatikan, kalian sambil tiduran, sambil ini segala macam. Tolong perhatikan. Kalian harus paham ini supaya ilmu kalian juga bermanfaat, nggak sia-sia ketika Ustadz menjelaskan. Ya, kalau belinya tunai maka cash. Ininya hilang nih, jangan pakai nih. Kalau belinya tunai nggak ada nih account payable-nya. Tetapi kalau belinya barang dagangan secara kredit, maka account payable yang digunakan, cash-nya nggak ada, gitu ya. Nah, sekarang ketika membayar transport, lihat di sini. Kalau ini pakai transport in, ya. Kalau ini enggak, pakainya merchandise inventory. Jadi logikanya adalah nilai dari pembelian kita akan bertambah. Jadi akan menambah harga perolehan dari barang dagangan tersebut. Merchandise inventory debited and cash credited. And then, when return the merchandise because damage or not match with the order. Look. Ya. Maka logikanya adalah ketika barang dagangan kita kembalikan, kalau kita membelinya tunai maka kita akan mendapatkan uang kita kembali. Tapi kalau kita membelinya secara kredit maka logikanya adalah utang kita akan berkurang. Look, ya. Di kreditnya adalah merchandise inventory. Iya dong. Kenapa bisa begitu? Karena merchandise inventory-nya berkurang, maka simpen di kredit. Ya. Kemudian, then, when pay the debt and get discount. Jadi ketika perusahaan, katakanlah Alfa, membayar utangnya ke Indofood, maka jurnalnya seperti ini. Account payable-nya di debit, merchandise inventory-nya di kredit. Merchandise inventory ini pengganti dari purchase discount. Ya, perhatikan. Merchandise inventory ini adalah pengganti dari purchase discount. Kemudian cash-nya di kredit. Sebesar berapa cash-nya? Sebesar utangnya berapa setelah dipotongi setelah dipotong diskon berapa? Itulah uang yang harus dikeluarkan. Misalnya utangnya 1 juta, diskonnya 100.000, maka cash-nya hanya 900.000. Begitu ya. Do you understand or not? Please answer me. Yes, we understand. Insyaallah. Understand ya? Kalau ada yang nggak paham, if you still do not understand, just ask me directly. Ya, don't wait until we finish this session. Jika ada yang belum ngerti, silahkan tanyakan langsung aja. Jangan nunggu sampai pelajaran selesai baru kamu ini. Oke. Ya, jadi intinya kalau perpetual system tidak menggunakan rekening purchase, tidak menggunakan rekening ini, tidak menggunakan purchase return, tidak menggunakan purchase discount. Hanya satu, yaitu merchandise inventory. Paham? Oke, we continue. Nah, ketika menjual barang dagangan, perhatikan di sini. Kalau metode periodik hanya seperti ini. Cash kalau menjualnya tunai atau account receivable kalau menjualnya secara kredit, di debit dan salesnya di kredit. Tetapi kalau metode perpetual ada 2 jurnal. Nih, perhatikan, 2 jurnal. Satu jurnal ini, ya.
satu jurnal ini. Satu jurnal adalah jurnal ketika menjual, perhatikan, sama kayak begini. Jurnal ketika menjual adalah cash or account receivable di debit, dan sales di kredit. Jurnal ketika menjual nih, harga jualnya berapa ketika menjual? Misalnya harga jualnya 20.000. Nah, jurnal yang kedua adalah mencatat harga pokoknya. Cost of goods sold. Harga pokok itu ada yang paham nggak? Harga pokok itu apa? What is the meaning cost of goods sold atau harga pokok dalam Indonesia? Harga asli. Harga asli. Yang lain? Harga bersih. Harga bersih. Yang lain? Harga harga tanpa profit. Tanpa keuntungan. Harga. Oke, mendekati. Ada lagi? Biaya langsung. Oke. Cost of goods sold itu, harga pokok itu adalah harga waktu perusahaan membeli barang dagangan. Kan beda. Ketika menjual berapa, ketika beli berapa. Kan beda kan? Menjual misalnya 20.000. Ketika dia beli barang dagangan itu pasti lebih kurang dari 20.000 kan? Misalnya beli barang, Ustadz punya toko elektronik. Membeli TV dari LG misalnya, atau dari Samsung. Dari pabrik Samsung Ustadz beli. TV harga belinya waktu beli di pabrik Samsung 1 juta misalnya. Itulah harga pokok. Ketika dijual 5 juta, itulah harga jual. Paham nggak? Jadi 1 juta itulah cost of goods sold-nya. Paham nggak? Paham, Tat. Ada yang nggak paham? Paham. Paham ya? Nah, perhatikan ya, bedanya di sini. Kalau menggunakan periodik, tidak ketahuan harga pokoknya berapa. Tetapi kalau menggunakan metode periodik, kalau menggunakan metode perpetual, langsung ketahuan secara kasat mata, dengan jurnal saja kita bisa ketahuan. Oh, harga pokoknya 1 juta, dijualnya 5 juta. Misalnya di sini angkanya 5 juta misalnya ya. Let's say this is 5 million. Ya. Misalnya ya. Let's say here 5 million and here 1 million. Nah, dari sini saja udah ketahuan kalau menggunakan metode perpetual, oh kita menjualnya 5 juta. Harga pokoknya 1 juta. Berarti ada margin keuntungan berapa? 4 million. 4 juta. Nah, lihat ya. Kalau menggunakan metode perpetual, keuntungannya adalah kita bisa langsung melihat. Jadi, kelebihannya adalah kita bisa langsung melihat keuntungannya. Lihat tuh. Jualnya 5 juta, harga pokoknya 1 juta. Jadi harga pokok itu harga waktu kita beli. Ya. Sedangkan metode periodik enggak ketahuan tuh. Lihat. Ya. Paham ya? Iya, Ustaz. Oke, bisa lanjut? Bisa. Oke, yang lain gimana? Yang lain ya lanjut ya. Oke, perhatikan. Jadi, nah, kemudian ini waktu menjual barang dagangan. Jurnalnya seperti ini kalau perpetual, kalau periodik ini. Ketika membayar transport. Nah, perhatikan, ketika membayar transport, kalau periodik seperti ini, sama, nggak ada beda ya, nggak ada beda tuh, perhatikan, untuk membayar transport. Delivery expense. Nah, when merchandise was returned by buyer because damaged or not matched, ketika barang dagangan dikembalikan oleh si pembeli karena rusak atau tidak sesuai. Jika periodik seperti ini, nah, kalau metode perpetual jurnalnya seperti ini. Ya. If perpetual system or method, the journalize is like this. Sales return, cash or account receivable, credited, ya, sales returnnya debited, di debit, cash or account receivable-nya di credit. Dan 2 kali menjurnal, ya. Yang pertama ini, yang kedua ini. Logikanya adalah, ketika ada orang mengembalikan barang dagangan ke kita, maka barang dagangannya akan
Bah, ingat, merchandise inventory adalah bagian daripada aset. So, merchandise inventory part of the asset, current asset, bagian dari aset. Ingat, kalau aset jika bertambah simpan di debit. Logikanya adalah ketika barang dagangan dikembalikan sama orang, maka barang dagangan kita akan kembali lagi, akan bertambah lagi. Dan cost of goods sold-nya dikredit. Jadi pertama adalah menjurnal ini, yang kedua menjurnal ini. Pengembalian barang dagangan. Ya, kayak seperti itu. Kemudian, jika mendapatkan bayaran dari customer, dari buyer. When get payment, ketika mendapat pembayaran from the buyer and give discount to the buyer. Dan memberikan diskon. Jadi bayarnya dapat diskon. Maka the journal is like this. Cash put into debit and merchandise inventory. Merchandise inventory itu artinya adalah sales diskonnya ya. No, hang on. No. This is not merchandise inventory, but sales discount. Salah ngetik. Sorry, salah ngetik Ustadz ya. Look, ya. This is sales discount. Same like this. Ya. Yeah, when get payment from the buyer and give discount to the buyer, the journal entry is like this. Cash, debit, sales discount, debit, and account receivable credited. Logikanya karena account receivable-nya atau tagihan kita ke mereka berkurang, maka simpan di kredit. Inilah journal entry untuk perpetual system. Kalian bisa sebenarnya di screenshot aja. Screenshot ya, ketika Ustadz membahas ini, kalian bisa screenshot. Pakai laptop nggak? Iya, pakai laptop. Iya, screenshot aja nggak apa-apa nih. Nggak tahu Screenshot secara aja. modal. You don't know how to screenshot. Yes. Oke, nanti diupload ya sama Ustadz ya. Oke, ada yang mau ditanyakan sebelum kita lanjut ke pembahasan yang ini? Silakan, if you still do not understand about how to record the transaction or journalize the transaction with periodic system and perpetual system, you can ask me. Ustadz, perbedaan secara garis besarnya apa, Tad? Perbedaan secara garis besarnya, kalau ini nanti ngecek barangnya secara periodik. Secara garis besarnya ya. Secara garis besarnya ini bisa ngeceknya secara periodik. Misalnya setiap bulan sekali, setiap 3 bulan, setiap 6 bulan, atau setiap tahun, akhir tahun. Misalnya periode akuntansinya 1 tahun. Maka diceknya 1 tahun. Oh, barang di gudang tinggal sekian. Dicek tuh secara fisik. Ya, secara fisik. Kalau ini, kalau perpetual system, ada alat bantunya namanya kartu persediaan. Jadi, dengan menggunakan perpetual system, kalian nggak usah cek di gudang, cukup dengan kartu persediaan kalian bisa tahu barang dagangan tanggal sekian ada sekian unit. Misalnya kulkas ada sekian unit, TV ada sekian unit, misalnya AC ada sekian unit. Jadi dengan menggunakan periodic perpetual system ini, apalagi dengan dibantu itu ya, dibantu kartu persediaan yang nanti akan kita bahas, kita bisa tahu. Pertama itu. Yang kedua, yang tadi Ustadz bilang, perbedaan yang mendasar adalah kalau menggunakan perpetual system, keuntungan penjualan bisa langsung kelihatan. Lihat. Ya, keuntungan penjualan bisa langsung kelihatan. Kita menjual berapa, harga pokoknya berapa, bisa kelihatan secara kasat mata. Oh, untungnya 4 juta nih. Kalau ini, lihat, nggak ketahuan kan untungnya berapa kan? If company use the periodic system,
We don't know how much the margin. Kita nggak tahu berapa marginnya nih. Karena ini harga jual langsung. Harga modalnya atau harga pokoknya nggak ada di sini. Gitu. Karena kita nggak menjurnal harga pokoknya di sini. Kalau metode periodik memang nggak ada. Jadi hanya jurnal ini aja. Tapi kalau perpetual, ada tuh. Kita menjurnal 2 kali. Kita menjurnal ketika menjual barang dagangan ini, dan yang kedua adalah menjurnal harga pokoknya. Gitu. Paham? Iya paham Ustaz. Ada lagi, silahkan yang lain. Yang lain? I'm waiting the question from you. Please. You can ask me, ya. You can ask me if you still do not understand. Ustaz tadi yang perpetual system apa tadi? Yang pertama ketika kita menjual, yang kedua Ketika kita menjual, ini kan jurnalnya ya. Nah, iya. kemudian jurnal yang kedua adalah untuk menjurnal harga pokoknya. Oh, oke. Harga pokoknya. Jadi ini menjurnal harga jualnya, penjualannya ini, jurnal penjualannya ini jurnal harga pokoknya. Jadi kita bisa tahu harga pokoknya berapa sih, dan mengurangi merchandise inventory-nya. Lihat. Oke. Ada lagi? Nanti Ustadz share ini, ya. Nanti Ustadz share. Ustadz share nanti ya. Paham ini? Silahkan. Intinya kalau perpetual system tidak ada rekening purchase, tidak ada rekening transport in, tidak ada rekening purchase return, tidak ada rekening purchase discount. Ya. Yang ada adalah diganti dengan merchandise inventory. Purchase, merchandise inventory, kemudian transport in diganti merchandise inventory, kemudian purchase return diganti merchandise inventory, dan purchase discount diganti merchandise inventory. Jadi persediaan barang dagangnya benar-benar kelihatan dari hari ke hari. Kalau ini enggak, nanti di akhir periode baru ketahuan nih. Kayak misalnya ini nih, tunggu sebentar. Ustadz kayaknya pernah, tunggu ya. Hang on. Nah, perhatikan sini. Kelihatan nggak? Kelihatan nggak? Halo? Ya kelihatan, Ustaz. Kelihatan, Ustaz. Kelihatan ya? Oke, perhatikan. Ini adalah laporan keuangan untuk perusahaan dagang. Dan ini waktu FSE Ustadz keluarin, walaupun nggak dibahas ya, karena memang keterbatasan waktu. Tapi karena Ustadznya udah membuat draft, membuat soal, terpaksa dikeluarin ini. Nah, ini adalah laporan keuangan perusahaan dagang nih. Perhatikan, jika menggunakan metode periodik, laporan keuangannya seperti ini. If the company use periodic system, the income statement, laporan laba ruginya adalah seperti ini. Ya. Sales, hitung dulu sini. Kemudian sales discount, ini dikurangi ya, ini kurangi nih. Ini dikurangi. Jadi ini dikurangi sales discount, dikurangi sales return, maka akan ketemu net sales, penjualan bersih. I repeat ya, look the formula. B1 minus B2 minus B3. Ya, dikurangi. Ini penjualan, dikurangi 300, dikurangi 120, hasilnya adalah penjualan bersih. The result is net sales. Berhenti sampai di sini. Nah, lihat di sini. Kalau menggunakan metode periodik, COGS-nya nyarinya begini tuh. Ini cara mencari COGS.
Cost of goods sold. Ini cost of goods sold-nya. Kalau tadi menggunakan metode perpetual, COGS-nya langsung ketahuan. Nah, ya. Langsung ketahuan. Nanti apalagi kalau kita praktekkan di kartu persediaan. Lihat. Cara mencari COGS-nya adalah persediaan barang dagang awal. Ya, simpen dulu di sini. Kemudian purchase. Purchase berapa misalnya di rekening di buku besarnya di total ada berapa? Di total 7 juta misalnya. Transport in-nya 370 misalnya. Dikurangi purchase discount, dikurangi purchase return, inilah net purchase. Nah, lihat ya. Ini ditambah ini, dikurang ini, itulah net purchase. Net purchase, merchandise inventory beginning dikurangi net purchase, itu adalah cost of good available for sale. Persediaan barang dagangan yang siap dijual. Ya. Jadi barang dagangan yang siap dijual adalah ini. Cara mencarinya ini ditambah ini, dikurang ini. Hasilnya net purchase. Merchandise inventory beginning ditambah net purchase, hasilnya adalah cost of good available for sale. Nah, cost of good available for sale dikurangi merchandise inventory ending. Ini kurangi ya. Hasilnya adalah cost of goods sold. Nah, perhatikan. Harga pokoknya ini. Jadi, untuk metode periodik, cara mencari harga pokoknya, kalian harus hafal ini. Ya. Net sales dikurangi cost of goods sold, itulah gross profit. Laba kotor. Laba kotor itu adalah laba yang belum dikurangi biaya-biaya operasional perusahaan. Biaya gaji, biaya listrik, biaya penyusutan, biaya segala macam. Itulah namanya laba kotor. Jadi laba kotor itu penjualan dikurangi COGS, cost of goods sold, maka itulah that is gross profit. Sedangkan kalau menggunakan metode perpetual, cost of goods sold-nya nggak usah repot-repot, langsung ketahuan di sini. Gitu. Apalagi nanti kita praktekkan ya. Oke, kita lanjut ke sini. Ustaz harap kalian paham dengan ini ya. Nanti Ustaz bagian. Oke, sekarang kita lanjut ke pembahasan inventory. This is the definition of inventory. Merchandise inventory is the quantity of goods held by merchandising company for resale to customer. Jadi persediaan barang dagangan itu adalah kuantitas dari barang dagangan yang dimiliki oleh perusahaan dagang untuk dijual kembali kepada customer. Ya, jadi barang dagangan itu tujuannya adalah untuk dijual kembali kepada customer. Yang membeli barang dagangan kemudian menjual kembali tanpa memproses. Misalnya yang tadi Ustaz bilang, perusahaan Alfamart atau Indomaret, dia beli barang dagangan dari pabrik pembuat makanan, dari Indofood, dari Wings Food, dari apa misalnya, dari Aqua, dari Coca-Cola, segala macam, dia beli, kemudian dia jual kembali. Itulah barang dagangan. Sama halnya kalau showroom atau dealer motor atau dealer mobil. Showroom motor, showroom mobil, dia membeli ya barang dagangan berupa mobil. Maka dia akan jual kembali. Ya. Merchandise company determine the quantity of inventory item by physical account. Oke, lanjut. This is the differences between inventory and fixed asset. Ini adalah perbedaan antara inventory dengan aktiva tetap. Inventory is owned by company for resale. Ya, barang dagangan dimiliki oleh perusahaan untuk dijual kembali. Sedangkan kalau fixed asset dimiliki oleh perusahaan untuk digunakan. Misalnya perusahaan showroom mobil. Kalau yang dijual itu namanya barang dagangan, tetapi kalau mobilnya untuk operasional, masuknya ke fixed asset. Kendaraan untuk operasional, misal untuk kegiatan direkturnya, untuk kegiatan manajernya, untuk kegiatan karyawannya, yang bukan untuk dijual lagi, itu namanya fixed asset. Atau misalnya perusahaan elektronik. TV yang ada di toko itu adalah barang dagangan, tetapi TV yang digunakan untuk kegiatan kantor itu namanya fixed asset. AC, ya, kulkas. Kalau untuk barang dagangan itu namanya barang dagangan, AC atau kulkas yang untuk dijual kembali itu namanya barang dagangan. Tetapi kalau AC atau kulkas yang untuk digunakan kantor,
perusahaan, itu namanya fixed asset. Bisa dipahami? Bisa. Oke ya, itu perbedaannya. That is the differences between inventory and fixed asset. Inventory is owned by company for resale. Fixed asset is owned by company to be used. Oke, continue. Ya, ini pentingnya. Nah, ini kita mulai menggunakan pengendalian persediaan barang dagangan. Importance of control over inventory. Jadi, pertama adalah safeguarding the inventory. Melindungi persediaan barang dagangan supaya tidak ada pencurian dan lain sebagainya. Jadi kalau misalnya berkurang berarti ada masalah nih, entah dicuri kah, entah salah pencatatan, ya. Properly reporting it in the financial statement. Jadi menyajikan laporan keuangannya secara patut, secara wajar. Control for safeguarding inventory should include security measure to prevent damage and customer or employee theft. Jadi untuk menghindari pencurian dari pelanggan atau dari karyawan. Some example of security measure include the following: storing inventory. Jadi beberapa contoh menjaga agar aman barang dagangannya adalah storing inventory in area that restricted to only authorized employee. Jadi menyimpan barang dagangan di area yang sangat ketat. Jadi hanya orang-orang tertentu saja yang bisa masuk. Locking high price inventory in cabinet. Jadi mengunci untuk barang-barang dagangan yang nilainya tinggi. Misalnya kalian bekerja di perusahaan jam tangan. Jam tangan kan ada yang harga mahal kayak seperti Rolex atau Omega atau apa gitu ya, atau Etin Eigner dan lain sebagainya. What? Christian Dior. Terus apa lagi? Itu yang harga-harga mahal, yang harga-harga puluhan juta, ratusan juta. Itu artis itu yang punya itu ya. Nah, itu harus dikunci ya supaya aman. Using two-way mirror, camera, security tag, and guard. Jadi menggunakan dua cermin supaya kelihatan. Kalian lihat kalau di toko-toko itu ada dua cermin kan ya. Kemudian ada kamera CCTV. Kemudian ada security tag. Security tag itu apa? Kalau kita melewati alarm, dia akan bunyi tuh. Misalnya kita ngambil barang nih ya. Kalau kita belum bayar, kemudian security tag-nya belum diambil, belum dicopot, belum dilepas, maka dia akan bunyi alarmnya. Iya, betul. Ya. Oke, itu cara pengamanan untuk barang-barang dagangan yang sifatnya kecil. Nah, perhatikan di sini. Ini laporan neraca atau statement of financial position. Posisi dari merchandise inventory yang Ustadz tadi bilang, itu adalah bagian dari aset. Khususnya current asset. Posisinya seperti ini. Ya, kalian lihat. Position of merchandise inventory in balance sheet. Jadi dia bagian daripada aset. Ini neraca ya. Ini bagian aset, ini fixed asset, ini liability and equity. Jadi sisi sebelah kiri adalah aset, sisi sebelah kanan adalah liability and equity. Posisi merchandise inventory adalah di sini. And then, we continue. Oke, ada 3 ya, inventory cost flow, alir dari biaya untuk menghitung atau menggunakan kartu persediaan. Ada first in first out FIFO, ada last in first out LIFO ya. Not LIFO Karawaci ya. Itu melipo. This is LIFO, this is FIFO, this is LIFO. And then average cost. Kalau FIFO itu barang pertama masuk, dialah yang harus pertama dijual. Pertama masuk, dialah barang yang logika kita ke menjual barang dagangan aja ya. Contoh misalnya, kalau kalian menjual mie, Indomie misalnya, Indomie ya, menjual Indomie. Mungkin nggak barang dagangan yang terakhir masuk di gudang itu yang dijual? Nggak mungkin. Karena apa? Kalau barang dagangan yang terakhir masuk yang dijual, maka yang pertama, misalnya, sederhananya gini,
Tanggal 1, Alfamart beli Indomie dari Indofood. Tanggal 5, beli lagi dari Indofood. Tanggal 10, beli lagi. Kalau kalian yang dijual adalah yang tanggal 10 pembelian, maka yang tanggal 1 itu nggak akan kejual. Maka kalau metode FIFO, yang pertama dulu, yang tanggal 1 dulu dijual, baru kemudian yang tanggal 5, baru kemudian yang tanggal 10. Itulah ilustrasi dari FIFO. Bisa dipahami nggak? Paham, Dad? Jadi, Ustadz ulangi ya, tanggal 1 beli Indomie dari Indofood, tanggal 5 beli Indomie dari Indofood, tanggal 10 beli Indomie. Kalau kalian tidak menggunakan metode FIFO, maka yang tanggal 1, yang tanggal 5 nggak akan kejual. Kalian jual yang tanggal 10 misalnya, karena numpuk nih misalnya. Makanya sistem penyimpanannya pun harus betul-betul. Kalau barang-barang dagangan yang harus menggunakan metode FIFO. Tidak semua barang dagangan menggunakan FIFO, bisa juga LIFO, ya, LIFO. Kalau makanan harus FIFO, karena barang pertama dulu yang harus dijual. Nggak mungkin barang yang terakhir masuk, kalian jual. Nggak mungkin, karena apa? Itu bisa basi yang pertamanya. Ilustrasinya kayak begini tuh. Yang pertama ini harus dikeluarin dulu, harus dijual dulu nih. Tuh, kan umpuknya begini kan? Nah, sedangkan kalau LIFO, last in first out, yang terakhir dulu yang dijual. Karena nggak mungkin menjual yang pertama. Contoh, batu bata. Mungkin nggak toko, apa namanya yang jual material? Toko material. Mungkin nggak toko material akan menjual bagian yang pertama. Misalnya ini yang pertama beli nih, tumpukan pertama ini, tumpukan kedua ini. Ini waktu jual, waktu membeli yang kedua. Ini waktu membeli yang ketiga. Waktu membeli yang keempat. Mungkin nggak dia ngambil yang pertama beli? Nggak mungkin. Pasti dia ambil yang paling gampang, yang terakhir. Ini yang terakhir beli misalnya. Dia akan jual ini. Jadi harus disesuaikan juga dengan karakteristik barang dagangannya ketika kita menggunakan metode-metode ini. Besi misalnya. Tumpukan-tumpukan besinya kayak begini nih. Ya, besi pertama yang waktu beli ini, besi kedua yang waktu beli ini dari pabrik Krakatau Steel misalnya, besi yang ketiga, keempat, dan seterusnya. Nggak mungkin ngambil yang bawah, waduh, berat sekali. Ya, pasti ngambil yang atas, itulah LIFO. Jadi ilustrasi LIFO itu seperti itu. Kemudian yang average cost. Kalau average cost, itu adalah menyamakan harga dari produk itu seolah-olah mereka sama semua. Untuk lebih jelasnya kita langsung ke contoh soal deh ya. Misalnya gini. Perhatikan ya. Perhatikan. Ini informasi pembelian dan penjualan barang dagangan dari CV Elektro Global selama September 2011. Perhatikan ini. Menggunakan kartu persediaan ini using inventory control only for one product and similar. Jadi untuk menggunakan satu produk dan sejenis, ya, sejenis produknya. Misalnya barang dagangan untuk iPhone tipe sekian-sekian, misalnya tipe 11. Kartu persediaan yang digunakan adalah khusus untuk tipe itu saja. Kalau misalnya banyak, berarti harus membuat kartu persediaan yang banyak. Begitu ya. Tapi kalau kita nanti secara komputerisasi akan mudah. Jadi kalian jangan bingung, wah nanti repot dong kalau banyak. Enggak. Kalau di perusahaan banyak timnya. Jadi nggak mungkin kalian kerjakan sendiri, ada timnya. Apalagi kalau misalnya kalian posisinya sebagai manajer atau sebagai direktur accounting. Kalian tinggal nyuruh-nyuruh saja anak buah kalian. Yang pasti kalian harus paham caranya. Gitu ya. Yang kerja mah pasti anak buah kalian, apalagi kalau kalian ownernya atau pemiliknya. Nggak mungkin kalian yang mengerjakan. Jadi jangan dipusingkan dengan Ustadz nanti banyak dong. Itu mah tugas bawahan kalian. Makanya sebisa mungkin kalian harus jadi manajernya, harus jadi direkturnya. Paling nggak supervisornya ya. Oke, jadi sekali lagi, misalnya ini CP Elektro Global. Dia menjual barang-barang elektronik. Katakanlah, ini sekali lagi Ustadz tekankan, ini hanya untuk satu jenis produk.
kalau produknya banyak berarti kalian harus membuat kartu persediaannya banyak. Nih, kartu persediaan tuh kayak begini nih, ya. Kartu persediaan tuh kayak begini. Oke. Jadi kalau produknya banyak, kalian harus mempunyai kartu persediaan yang banyak juga. Contoh, atau misalnya showroom motor, dealer motor. Ini misalnya kartu persediaan untuk model Beat XX2 misalnya. Kalau yang XX1-nya beda lagi, ya. Ini untuk pembelian dan penjualan barang dagangan motor Beat XX2. Paham sampai di sini? Halo? Paham nggak? Halo? Ya, Ustaz. Yes, Dad. Kalau paham, paham ya. Kalau enggak, Ustadz ulangi. Nah, nanti Ustadz ulangi. Jadi sekali lagi, ini kalau barang dagangannya... Ustaz. Hah? Kurang paham. Kurang paham ya? Oke. Ulangi lagi, Ustaz. Ulangi lagi ya. Oke, ulangi lagi. Misalnya yang tadi Ustadz bilang, kartu persediaan ini hanya untuk barang yang sejenis. Kalau yang beda, yang tipenya beda, ya kita harus membuat kartu persediaan yang lain lagi gitu. Jadi nggak boleh dicampur untuk barang yang tipe A, tipe B, campur gitu. Nggak boleh. Karena pasti harganya juga beda. Tipe A harganya sekian, tipe B harganya sekian. Ya, jadi misalnya ini katakanlah untuk CP Elektro Global untuk TV misalnya, TV Samsung yang 30 inch. Yang model 111 misalnya begitu. Inilah data pembelian dan penjualan barang dagangan dari CP Elektro Global khusus untuk tipe TV Samsung tipe 111. Paham sampai di sini? Paham. Yang lainnya? Jadi toko CP Elektro Global ini membeli TV Samsung dari pabrik Samsung yang tipe 111. Inilah datanya, data pembelian dan penjualannya ini. Perhatikan sini ya. Periode sebelumnya dia punya, ini September berarti waktu bulan Oktober dia punya barang dagangan, punya stok 350 unit. Harganya 4.000. Tanggal 10 beli dari PT Samsung lagi, membeli lagi. Harganya 550. Ya. Karena pasti setiap hari berbeda kan harga belinya kan ya. Harga belinya waktu kemarin masih 350, kemarin lagi 550. Harga 450 ya. Ini ini unitnya banyaknya yang dibeli adalah 550 unit, ini harganya 4.500, mengalami kenaikan katakanlah misalnya begitu. Kemudian dia beli lagi dari toko besar nih, dari distributor besar tanggal 20, membeli barang dagangan lagi 470 unit dengan harga 4.750. Misalnya begitu, beda lagi harganya. Karena setiap kita beli dari hari ke hari pasti mengalami kenaikan, dan kalau kita beli dari beda toko atau beda pabrik misalnya akan mengalami kenaikan lagi. Dari distributor, katakanlah kita toko kecil nih, kita beli ke distributor besar. Maka harganya segini. Contohnya misalnya, ilustrasinya begitu ya, beda. Kemudian, perhatikan. Ini tanggal 10, kemudian tanggal 15 penjualan. Kemudian tanggal 20 beli, tanggal 25 ada penjualan. Misalnya datanya seperti ini nih. Ini pembelian, ini data penjualan. Nah, bagaimana cara how to record into the stock card, kartu persediaan. Inventory controlnya bagaimana? Perhatikan sini ya. Kita buat tabel seperti ini. We have to make table like this. This is the date column, kolom tanggal, and this is the purchase column, sales column, and balance column. Purchase column consists of quantity column, price column, and the total column. Same like this. Sell, kolom penjualan, ini kolom pembelian, ini kolom penjualan, ini kolom
saldo. Ya, balance itu saldo. Ibaratnya ini di gudangnya nih. Ini di gudangnya nih. This is in the warehouse. Kolom penjualan, kolom pembelian terdiri dari kolom quantity, kolom harga, dan total. Kolom penjualan terdiri dari kolom quantity, harga, total. Kolom balance, quantity, price, total. Perhatikan. Kalau kita menggunakan metode FIFO, first in, first out. Kita simpen dulu yang tadi saldo. Ya, tadi saldo, merchandise inventory beginning-nya adalah 350 unit dengan harga 4.000. Maka kalau kita masukkan di sini, perhatikan, langsung di bagian balance. Ya, langsung bagian balance. 350 unit quantity, ya, or unit, and the price is 4,000. Jadi kita harus kalikan 350 unit dikali harga per unitnya 4.000. Ya, this is the price per unit, 4,000. So, the equal is 1.400.000. Jadi nilai barang dagangan itu 1.400.000. Nilai barang dagangannya 1.400.000. Unitnya 350, harga barang dagangan per unitnya 4.000, nilai barang dagangan totalnya adalah 1.400.000. Kemudian tanggal 10 September kita melakukan pembelian. Lihat sini ya, you can see. 10 September, purchase 550 unit. The company buy the merchandise. And the price is per unit 4,500. And if we put into table or stock card or inventory control, lihat di sini. Ketika kita membeli barang dagangan, masukkan ke kolom purchase. Ya, masukkan ke kolom purchase. Belinya berapa unit, harganya berapa, totalnya ini. Kemudian langsung masukkan ke balance. Tuh, lihat sama ya, pindahin ke sini. Jadi ini ibaratnya gudang nih. Nah, kalian bisa langsung melihat tanpa harus ngecek ke gudang, melalui kartu persediaan ini, kalian bisa langsung melihat, oh barang dagangan kita tinggal unitnya 350 unit dan 550. Totalnya berapa? 900 unit. Ya, barang dagangan yang sejenis ada 900 unit. Yang sisa kemarin sama pembelian tanggal 10. Jadi kalian nggak usah lihat di gudang lagi, tinggal lihat di kartu persediaan udah bisa melihat di sini. Ketika direktur kalian nanya, kalian bisa langsung jawab. Misalnya nanya, Yogi, misalnya ya, Yogi, ada berapa unit barang di gudang TV Samsung yang tipe XX, yang tipe 111. Kalian udah langsung lihat di kartu persediaan, di catatan kalian, ada 900 unit. 350 yang harga 4.000, 550 yang harga 4.500. Karena harus dibedakan. Ya. Nah, ini semua, ya perhatikan di sini. Ketika menjual barang dagangan, perhatikan di sini, tanggal 15. Habis tanggal 10, tanggal 15. Tanggal 15 ada penjualan barang dagangan. Dijual barang dagangan berapa unit? Barang dagangan dijual 500 unit. Perhatikan di sini. Dia menjual 500 unit dengan harga 12 juta. Kalau harga di sini, nggak usah dicantumin harga jualnya. Jadi kalian harus memperhatikan harga ketika belinya saja. Nah, kalau kita menggunakan metode first in, first out, perhatikan, metode first in, first out, maka yang pertama masuk yang harus dikeluarkan. Ini yang pertama masuk nih. Pertama masuk di gudang adalah yang 350 unit. Maka itulah yang harus dikeluarkan. Harga 4.000, 1.400.000. Sisanya baru diambil dari bawahnya. Karena kita menjualnya 500 unit, maka sisanya diambil dari bawahnya. 150. Dengan harga 4.500, total 675. Inilah penjualan tanggal 15, 500 unit. Maka sisanya ini. Ya, karena yang 550 unit ini dikurangi 150, maka tinggal 400 unit. Dengan harga 4.500, totalnya 1.500.000. Jadi, ketika direktur kalian menanyakan, tinggal berapa barang dagangan yang digunakan untuk TV Samsung tipe 11, kalian tinggal jawab tinggal 400 unit. Nilainya 1.800.000. Dengan harga 4.500 per unit. Jadi begitu kalau menggunakan metode atau sistem perpetual, dibantu dengan kartu persediaan,
kalian nggak usah cek di gudang lagi. Setiap tanggal kalian bisa lihat persediaan barang dagangan tinggal berapa. Begitu nanti kalau dicek fisik nih ya, kan harusnya ada 400 nih. Ternyata ada 350. Berarti ada yang mencuri barang dagangan kalian yang ada di gudang. Hilang 50. Karena berdasarkan catatan harusnya ada 400. Tapi kok ada 350? Periksa lagi. Lihat CCTV. Oh, ternyata si Anu yang mencuri. Udah tinggal diproses. Karena berdasarkan catatan harusnya 400. Nah, jadi kayak begitu tuh ya. Kalau menggunakan metode FIFO, first in, first out, yang pertama dulu nih yang dikeluarin. Ya, kolom penjualan. Halo? Tadi yang 400 seperti dari Kenapa? mana? Yang 400 dapat dari Yang mana? 400 ini sisa. Kan tadinya 550 nih. Dikeluarin 150 dijual kan? Kan totalnya, ingat ya di sini. Kita kan menjualnya 500 nih. Tanggal 15 kan menjualnya 500. Karena kita menggunakan metode FIFO, maka yang 350 dulu dikeluarin, baru yang sisanya diambil dari yang ini, 150. Logikanya adalah 550 dikurangi 150 tinggal 400. Jadi barang yang ada di gudang tinggal 400 nanti. Yang ini udah kejual. Ya, udah dikeluarin. Yang ini juga yang tadinya 550 udah dikeluarin 150, jadi sisanya 400. Dengan harga ini. Karena kita menggunakan metode FIFO. FIFO itu first in, first out. Yang pertama masuk, pertama dikeluarkan, pertama dijual. Paham? Ustaz, berarti kalau misal yang barang diproduksi pertama kali sudah mencukupi untuk penjualan, berarti yang Yang kedua ini nggak usah. Misalnya ini 500 nih ya. Misalnya ini 500. Karena kita menjualnya 500, udah diambil dari sini aja, nggak usah ngambil dari sini lagi gitu. Ya, contoh yang lain, Ya, contoh yang lain nih. Tanggal 20, lihat tanggal 20. Tanggal 20, 20 September melakukan pembelian. Waduh. Tanggal 20 melakukan pembelian 470 unit dengan harga 4.750. Kalau kita masukkan ke kartu persediaan, maka harus masukkan ke kolom purchase ya. 470 unit dengan harga 4.750, totalnya ini. Maka ini turun nih. Ini turun ke sini, ini turun. Ini masukin ke bawah, di bawahnya. 470 unit, 4.750, 2.232.500. Jadi kita, kalau nanti direktur kalian menanyakan ada berapa barang dagangan yang ada di gudang per tanggal 20, kalian nih bisa langsung jawab, ada 8.070 800 ya, 870 unit. 870 unit nih. Ya harus sama nih antara yang di gudang dengan yang ada catatan. Kalian nggak usah ngecek lagi di gudang, tinggal ngelihat di catatan kartu persediaan ada 870 unit. Yang 400 harga 4.500, yang 470 harga 4.750. Karena harganya berbeda, harus dipisahkan. Ya, paham sampai di sini? Ini turun, ini ya. Kemudian yang ini, yang pembelian tanggal 20, turunin ke bawah sini, di bawahnya. Kemudian, tanggal 25 September melakukan penjualan sebanyak 400 unit. Dengan harga yang sama, 12.000 misalnya dijual. Nah, lihat. Tanggal 25, maka masuk ke kolom penjualan, sell. 400 unit. Karena 400 unit bisa diambil dari sini, kita nggak perlu lagi ambil sini. 400 unit nih, oh dari yang pertama masuk udah mencukupi nih. Jual sini. Nah, lihat. Tuh. Ya. Nah, 470 ya diturunin. Jadilah ini barang yang ada di gudang sampai dengan tanggal 25, sisanya 470 unit. Karena kita menjual tanggal 25 ini bisa terpenuhi dari barang dagangan yang pertama ini. Ya, sini. Jadi, sisa barang dagangan tinggal 470 unit dengan nilai 2.232.500. Nilai barang dagangannya ini. Ini di mana dapat dari mana? Ini dikali ini, gitu.
Paham sampai di sini? Halo? Yang lain, yang lain nggak ada suaranya ini. Kalian bisa lihat di e-learning juga ya, itu ada, Ustadz udah upload. Nanti kalau ada pertanyaan-pertanyaan, silahkan kalian tanyakan di situ. Kemudian tanggal 30 melakukan pembelian. Melakukan pembelian 300 unit dengan harga 5.000 totalnya ini. Nah, yang ini diturunin ke bawah, yang ini disimpan di bawahnya. Ini tinggal turun, trade 470, yang ini turunin di bawahnya. Gitu. Jadi sekali lagi ini ibaratnya gudangnya lah, gitu ya. Jadi kalian nilai persediaan barang dagangan akhir tinggal dicari seperti ini. The inventory ending are 470 with the price per unit 4,750. The total is 2,232,500, and the second is 300 unit with the price 5,000. The total is 1,500,000. Jadi total persediaan barang dagangannya adalah 770, nilainya adalah tambahan ini ditambah ini, nilai barang dagangnya 3.732.500. Jadi ketika tanggal 30 September kalian bisa mengetahui ini bahwa barang yang ada di gudang ada 770 unit dengan nilai 3.732.500. Tanpa ngecek di gudang kalian udah tahu. Gitu. Kalau metode perpetual enaknya begitu. Tapi kalau metode periodik kalian betul-betul harus ngecek secara fisik di gudang. Kalau ini enggak, kan dengan menggunakan kartu persediaan udah bisa tahu, oh barang di gudang ada 770 unit dengan nilai 3.732.500. Begitu. Ini kalau metode FIFO. Kalau FIFO ingat, yang pertama masuk itulah yang harus dijual pertama kali. First in, first out. Sampai jam berapa kita ya? Tunggu sebentar, Ustaz lihat jadwalnya. sampai ke istirahat ini ya. Tapi nggak apa-apa, Ustadz seneng kalau pembelajaran kaliannya semangat, Ustadznya juga pasti semangat, insya Allah. (11.45) ya, udah selesai ya. Haha, 11.45. Oke. Ada pertanyaan nggak? Silakan. Any question? Silakan kalian pelajari apa-apa yang ada di e-learning ya. Nanti itu udah Ustadz upload tuh. Tapi jangan lupa untuk mengisi absen. Don't forget to fill the presence list. Ya. Jangan sampai lupa tuh. Kalau nggak ngisi berarti Ustadz anggap kalian nggak hadir semua ini. Oke, ada pertanyaan silakan. Firda Aulia, Huria, Khairunisa, Maulaya, Sofi, do you understand? Akhistia Syahra. Ustaz, nggak bisa. Bisa Iya, kan? ada. Bisa lah. Di punya Firda nggak bisa. Oh, bisa sih. Pakainya yang link ya. Itu bisa. Bisa kok. Ada. Link yang mana? Naura Adipa nggak bisa, kenapa? Ada yang bisa sampai ada di bagian atas itu link. Ada, bisa kok. Gua link. Di bawah link yang video, yang apa namanya? Iya, yang Iya. video itu kan ada tuh. Conference. Video conference, yang di bawah video conference itu ada Ada attendance. attendance sheet. Iya.
Ustadz minggu depan tolong Oke, diulang ya. kalau Bagian oke yang siap. tadi. Nanti Ustadz akan review lagi yang Vivo, kemudian kita lanjut yang LIFO and average cost. Ya. Oke, syukuran Dad. Oke, sekarang karena memang waktunya sudah habis, kalian bisa baca-baca itu ya, yang Ustadz upload itu, nanti kalian pahami itu baik-baik yang Ustadz sampaikan. Kemudian kalau misalnya ini dijadikan bahan pertanyaan untuk minggu depan. Oke? Oke, karena waktunya sudah habis, Ustadz akhiri. Mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bisa bermanfaat untuk kalian, bisa kalian wawasannya bertambah, pengetahuan tentang akuntansinya bertambah. Ustadz akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz Lip ya, Ustadz izin, oke, afwan. Udah si pasti. Ini nungguin Radit keluar nih. Nah, udah. Bentar. Gue punya banyak. Gimana sih? Oh, ini. Nora. Bentar, Hur. Jangan keluar dulu. Ini gimana sih coba caranya? Silpi, ada nggak sih efek-efek yang nggak muka terong gitu? Muka terong, muka kentang. Masih di record? Ups. Iya, nungguin. Meetingnya di record tahu udah. Cari meeting baru aja. Astaga, di record ya, nggak pakai kerudung. Huria, ih ngapa nggak ngomong sih? Astagfirullahaladzim, Hur. Huria, Kalau nggak nyadar tadi ada meeting di record. ih mau nangis. Kenapa nggak ngomong? Astagfirullahaladzim. Sudah nangis. Udah, live.